Pupus sudah harapanku kan gitu. Kita pernah akhirnya tinggal di pasar tuh, Pasar Kemiri. Nah, Pasar Kemiri Depok sini nih, ganja ini kan harum baunya. Kemana-mana. Sekali isep harum baunya. Kita tinggal numpang isep aja, set gitu kan. Nah itu tahun 98 itu kita udah jadi pengacara bodong tuh. Pupus sudah harapanku kan gitu. Hidup tanpa harapan, pokoknya gitulah lagunya kira-kira. Jadi ya sudah, tahun 98 itu tahun paling bergejolak. Tahun dimana kita juga akhirnya merasa nggak mampu. Sebagai lulusan UI pun kita nggak mampu. Semua nggak ada lapangan kerja tahun itu. Karena banyak yang bakar-membakar, teman-teman yang dari WNI Chinese lari ke Amerika semua. Kemudian ya sudah berantakan, dolar juga tinggi sampai 21.000, sempat sampai 24.000, sehingga semua perusahaan kolaps. Sementara saya udah lulus Fakultas Hukum 98 ke 99, baru lulus psikologi 99. Nggak ada kerjaan tuh. Ya akhirnya jadi tukang tipu. Pernah melakukan seperti itu? Pernah dong. Kita pernah akhirnya tinggal di pasar tuh, Pasar Kemiri. Nah, Pasar Kemiri Depok sini nih. Nah, akhirnya kita masih kos di Pupusan UI, tapi kan kita perlu makan. Betul. Jadi kita nggak ada makanan, kita ke pasar tuh, Pasar Kemiri. Gabung sama centeng-centeng preman di Kemiri. Pasar Kemiri itu tiap malam tuh mulainya. Kan pasar ini pasar malam. Iya, pasar malam. Jam 8 kita udah nongkrong sama tim centeng di sana, nemenin mereka ngegele, ngeganja. Keras lagi nih gitu. Keras lagi, tahun 99 tuh hidup keras lagi. Jadi nanti kita temenin Pak Security, centeng-centeng di sana, mereka ngegele, kita ikut ngobrol, ngalor ngidul, dan sehingga mereka, Pak Mo nih pengacaranya pasar nih kan gitu kan. Cuman saya nggak ikut ngegele, cuman kan asap ganja ini kan harum baunya. Kemana-mana. Sekali isep harum baunya. Kita tinggal numpang isep aja, set gitu kan. Jam 2 itu bagi-bagi jatah makanan berupa bahan-bahan makanan dari pasar. Jadi ternyata security di Pasar Kemiri itu security paling bahagia. Karena mereka itu dikasih oleh pedagang, tukang tomat ngasih 2 tomat, tukang telur ngasih 1 telur, tukang ayam ngasih ayam. Udah itu, jadi jam 2 jam 3 itu security sama centeng udah bawa itu belanjaan full semua. Full. Nah itu juga kita juga dapat, namanya juga kita kan centeng juga pengacara. Jadi tiap pulang udah bawa belanjaan itu. Pokoknya udah jatah tuh 10 orang tuh kebagian tuh. Udah dibikin begitu. Mungkin sampai sekarang juga begitu. Nah itu tahun 98 itu kita udah jadi pengacara bodong tuh. Pengacara tapi belum dapat izin. Mungkin dari Pradi. Bukan, dulu belum ada Pradi. Belum ada Pradi. Jadi pengacara belum dapat izin dari Pengadilan Tinggi karena kita belum ujian kan. Iya, belum dapat kartu pengacara. Jadi kita masih bodong-bodongan ke kantor polisi Kemayoran, Polsek Kemayoran kita beracara. Ke Polsek Tanjung Priok kita jadi pengacara juga. Dan polisi juga nggak nanya kita ada kartu pengacaranya apa enggak, karena juga mereka nggak tahu itu. Tapi pagi-pagi kita berangkat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pengadilan Agama itu kan adanya di Pejaten waktu itu. Iya, Ragunan. Kalau sekarang Ragunan. Iya. Kalau dulu di Pejaten. Jadi kita masuk situ nongkrong aja. Pakai sepatu, pakai baju, pakai celana panjang. Nah kita yang lihat kan banyak itu yang pada cerai. Tahun itu banyak banget cerai karena kan krisis kan. Ya kita deketin ibu-ibu yang pada nangis, yang lagi sedih. Kita nanya, Bu, masalahnya apa? Mau cerai. Bu, bisa saya bantu nggak urusan cerainya? Udah nggak usah dibayar, saya bantu aja. Kan saya pengacara. Oh bisa Pak, Bapak hukum? Iya. Nah, kita bantu itu. Nah, ketika udah cerai, timbul lagi persoalan pembagian harta rumah. Ada 2 rumah yang harus yang mereka jual. Masing-masing rumah dibagi 2. Nah aku kebagian lah tuh dari si ibu ini, dari total rumah separuh buat suaminya mantan, separuh buat ibu ini. Dari separuh buat ibu ini jatah fee-nya 30%. Jadi udah dipegang lo 40 juta waktu itu. Tahun 99. 99 iya. pegang 40 juta. Iya, 99 dari 98 ke 99 kan abis susah kita udah pegang 40 juta tuh. Itu rumah pertama. Iya, rumah pertama itu ada di Bekasi. Rumah kedua juga ada di dekat-dekat Cakung sini, di dekat Kelapa Gading itu kan. Iya.
Itu dijual juga, dipisah kan, kebagian lagi. Kebagian lagi ya bang. 30%. Berperkara kan sambil lalu. Akhirnya kita ikut ujian pengacara juga tahun 2000. Akhirnya masuk abang. Ya, bulan apa ya? 99 tuh kita ikut ujian, 2000 itulah baru lulus. Kan November kalau nggak salah ujian, lulusnya tuh di tahun 2000, jadilah kita pengacara.